Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ke part 2 untuk mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan ke-3. Sabar menunggu, masih meeting. Pada part pertama kita sudah menyelesaikan atau membahas tentang hukum-hukum aljabar. Sudah himpunan kuasa sudah, irisan juga. Ini kita sudah sampai hukum-hukum aljabar himpunan. Sekarang ke berikutnya tentang perhitungan himpunan gabungan. Satu hal yang penting dalam matematika diskrit adalah proses menghitung, seperti bagaimana kita menghitung jumlah anggota dari sebuah himpunan. Berikut adalah proses penghitungan jumlah anggota dari himpunan gabungan. Gabungan dari dua himpunan. Jumlah anggota dari dua himpunan yang digabungkan dengan dicari sebagai berikut. Kita buat diagram Venn-nya. Di situ ada dua himpunan kita gabungkan. Untuk himpunan A irisan B. A selisih B. Untuk himpunan A, saya ulangi, untuk himpunan A anggotanya A selisih B dan A irisan B. Untuk himpunan B atau anggota himpunan B adalah B selisih A dan A irisan B. Sehingga NA atau NA sama dengan NA min B, NA min B, NA min B ditambahkan NA irisan B. Itu untuk yang NA atau jumlah A. Sekarang untuk jumlah B atau NB sama dengan B selisih N, B selisih A ditambahkan N A irisan B. Oke, sudah. Sekarang jumlahnya. Jumlah A ditambahkan jumlah B atau NA ditambahkan NB sama dengan NAB ditambahkan B NB min A. Saya ulangin. NA min B ditambahkan B min A ditambahkan A irisan B. Berhubung A irisan B ini punya A dan punya B, berarti kita tulis 2 di situ. Jadi plus 2 NA irisan B. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua, boleh jadi untuk yang NA ditambahkan NB, boleh jadi saya tulis NA gabungan dari B.
karena gabungan sama tambahkan itu sama. Sama dengan NA. NA selisih dari B ditambahkan NB selisih dari A ditambahkan NA irisan dari B. Untuk irisan, pada saat part pertama kita sudah bahas, untuk irisan di mana harga yang sama ataupun nilai yang sama bersifat satu. Artinya A irisan B dia mempunyai untuk himpunan A mempunyai A irisan B dan himpunan B mempunyai irisan A irisan B, berarti ditulis satu saja. Berarti ini ditulis satu plus NA irisan B. Itu untuk persamaan yang kedua. Saya ulangi ya. N A gabungan dari B sama dengan N A selisih dari B ditambahkan N B selisih dari A ditambahkan N A irisan dari B. Kenapa duanya ini saya tulis satu saja? Karena untuk irisan harga yang sama ataupun ataupun nilai yang sama itu ditulis satu saja. Oke. Lanjut. Berarti kita sudah mengantongi persamaan 1 di sini dan persamaan 2 di sini. Kita sudah mengantongi 2 di situ. Sekarang lanjut ke substitusi. Substitusikan dari persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, kita cek di sini dari persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti kita substitusikan dari persamaan 2 ini ke persamaan 1. Kita lihat yang sama di situ antara persamaan 1 dan persamaan 2 untuk disubstitusikan adalah NA min B plus NB min A. Saya ulangi. Yang sama NA min B plus NB min A. Jadi kita asumsikan di sini NA min B plus NB min A, berarti ini yang dihilangkan. Sehingga yang NA irisan B dipindahkan ke sini. Berarti hasil jadinya untuk persamaan yang kedua, NA gabungan dari B dikurangi NA irisan B sama dengan NA dikurangi B plus NB dikurangi A. Ingat, saya ulangi lagi wes. Yang ini dipindahkan ke sini. Untuk irisan pindahkan ke sini karena kita ambil ininya untuk mensubstitusikan. NA gabungan B dikurangi NA irisan B sama dengan NA min B plus NB min A. Sehingga bisa mensubstitusikan ke persamaan 1. Sehingga hasil jadi persamaan kedua disubstitusikan ke persamaan 1 adalah NA plus NB sama dengan NA gabungan dari B min NA irisan dari B plus 2NA irisan B. Oke, ada NA irisan B min, ada min
NA irisan B plus 2NA irisan B. Berarti min 1 ditambahkan 2. Berarti 1. Berarti tetap nilainya NA irisan B. Sehingga menjadi NA plus B sama dengan NA gabungan B plus NA irisan B. Oke, kita cek benar apa salah. Hitungannya saya. Oke, betul. Hitungannya saya betul. NA plus B sama dengan NA gabungan B plus NA irisan B. Oke, kita sudah dapat ini. Sehingga yang kita ambil NA gabungan B sama dengan, berarti yang ini yang irisan dipindahkan ke sini. Berarti kalau dipindahkan menjadi plus, menjadi min. Sehingga NA gabungan B sama dengan NA ditambahkan NB dikurangi NA irisan B. Itu untuk persamaan ketiga. Jadi gabungan hasil gabungan dari dua himpunan adalah NA gabungan B sama dengan NA plus NB min A irisan B. Oke, paham? Selanjutnya, tadi kita sudah belajar gabungan dari dua himpunan. Sekarang kita belajar gabungan dari 3 himpunan. Pak, bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah jumlah anggota dari 3 himpunan yang digabungkan dapat dicari sebagai berikut. Kita pakai hukum asosiatif. A gabungan B gabungan C sama dengan A, boleh jadi ditulis A gabungan dalam kurung B gabungan C. Itu untuk asosiatif. Substitusikan rumus 3, maka NA gabungan B gabungan C sama dengan NA plus NB gabungan C min NA irisan dari B gabungan A. Pak, dapat dari mana ini, Pak? Dapatnya kita lihat di sini. Nomor 3. NA gabungan B. Nah, boleh jadi misal untuk yang B ini saya ganti E. Saya ganti E saja. Misal. Berarti NA gabungan E sama dengan NA plus NE dikurangi NA irisan E. Paham? Oke, kalau sudah paham. Yang B diganti E. Sehingga untuk E-nya, misal lagi E sama dengan E sama dengan B gabungan dari C. Berarti ini diganti yang E diganti B gabungan C. Berarti NA gabungan dari B gabungan dari C sama dengan NA ditambah NE. NE-nya tadi apa? B gabungan dari C. Berarti hasilnya plus NB gabungan dari C. Oke. Dikurangi NA irisan. B-nya tetap tadi B diganti E, berarti E-nya menghasilkan B gabungan dari C. Berarti NA irisan dalam kurung B gabungan dari C. Nah, untuk menghasilkan ini berarti kita menggunakan cara misalkan. Misalkan B ini diganti E dan misalkan E sama dengan B gabungan dari E. Saya yakin kalian pasti bisa menghitung karena
Cara untuk misalkan itu ada di kalkulus pertama. Oke, sudah selesai untuk yang posisi sini. Sekarang lanjut. Substitusikan rumus 3 ke NB gabungan dari C. Oke, kita cek di sini. NB gabungan dari C menghasilkan NA gabungan B gabungan C sama dengan NA plus NB plus NC min NB irisan C min NA irisan gabungan dari gabungan dari BC. Pak, untuk menghasilkan nilai seperti ini bagaimana Pak caranya? Sama kayak tadi, itu disubstitusikan ke rumus 3. Coba cek di sini. N, B gabungan dari C. N, B gabungan dari C. Nah, berarti kita substitusikan dari sini ke sini. Nah, hasil misal lagi. Saya rubah A-nya ini menjadi C. Berarti NB gabungan C sama dengan NB plus NC min atau oh yes, tidak apa-apa. Saya misal ya, ganti B gabungan dari C. Berarti B gabungan dari C. B digabung dari C sama dengan menghasilkan NB plus NC min NB irisan dari C. Itu hasilnya, misalkan itu. Nah, setelah mendapatkan seperti itu, kita substitusikan ke sini. Oke, berarti nilainya adalah untuk NA gabungan dari B gabungan dari C sama dengan NA tetap, NB gabungan dari C yang nilainya yang di atas misal tadi itu kita pindahkan ke sini. Berarti NA plus NB plus NC min NB irisan dari C. Nah, ini tetap masuk ke sini. Oke. Kita sudah mengantongi persamaan keempat. Kalau tidak tahu, buka kalkulus 1. Di situ untuk menyelesaikan menggunakan permisalan dan menggunakan substitusi. Kalau belum paham, balik lagi ke kalkulus 1. Artinya kalian di kalkulus 1 belum paham. Berarti tidak layak untuk ke semester 3. Kalau belum paham lagi, ya buka bukunya di kalkulus 3, di kalkulus 1 di situ. Setelah kita lanjutkan, setelah kita mengantongi persamaan keempat, berarti kita pakai hukum distribusi. Nah, ini bagian saya sekarang untuk matematika diskrit. Ada hukum distribusi. Tadi hukum asosiatif yang dipakai terus substitusikan, misalkan. Sekarang pakai hukum distribusi. A irisan dari dalam kurung B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Hukum distribusi dan rumus persamaan ketiga dapat dipakai pada suku N. A gabungan A irisan dalam kurung B gabungan C, karena ini berarti yang ini kita pakai ke sini. Berarti nilainya NA irisan dalam kurung B gabungan dari C sama dengan baru nilainya ini. Oke, A ini sama ini. Yang ini nilainya. Itu nilainya. Jadi NA
menghitung nilainya. Nah, kita pakai ini. Jadi NA irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan NA irisan B digabungkan A irisan C. Sehingga menghasilkan, kita lihat ini dipisahkan, NA gabungan dari B, gabungan kan plus. Oke, NA gabungan dari B plus NA irisan, NA irisan dari B, ini gabungan plus, berarti NA irisan B sama dengan NA irisan C. Sehingga ada minus di situ. Minusnya yang ini. Oke. Minus NA irisan B irisan A irisan C. Oke. Sehingga menghasilkan NA irisan B plus NA irisan C min NA irisan B irisan C. Nah, kita sudah mengantongi ini. Hasil dari ini disubstitusikan lagi ke persamaan 4. Coba kita cek yang nilainya ini. NA irisan dalam kurung gabungan dari BC, berarti yang ini yang dirubah. Ini yang dirubah. Yang paling terakhir yang dirubah menjadi ini nilainya. Menjadi nilainya ini. Oke. Berarti yang lain tetap dirubah, yang terakhir dirubah yang ini berarti. Oke. Sehingga menghasilkan NA gabungan dari B gabungan dari C sama dengan ini tetap NA plus ini tetap NB plus ini tetap NC min ini tetap NA gabungan dari C min. Nah, nilainya yang ini dimasukin. NA gabungan dari B min. Ini nilainya dimasukin. NA irisan dari C plus. Nah, ini dimasukin nilainya. NA irisan dari B irisan dari C. Pak, kenapa kok ini bisa berubah? Plus min. Nah, di sini kan min. Min ketemu plus menjadi min. Nilainya min menghasilkan. Plus ketemu menjadi min, nilainya min. Min ketemu menjadi min, min ketemu min menjadi plus. Atau plus kali min, min kali plus min kali min plus. Itu ada di kalkulus pertama. Sehingga gabungan 3. Sehingga hasil dari gabungan dari 3 himpunan adalah nilainya NA gabungan B gabungan C sama dengan NA plus NB plus NC min NB irisan C min NA irisan B min NA irisan C plus NA irisan B irisan C. Itu hasil dari gabungan 3 himpunan. Oke, paham? Kalau tidak paham cara matematika diskritnya, silakan komen di komentar. Kalau di kalkulus itu bukan tanggung jawabnya saya, kalian harus paham kalkulus 1 dan kalkulus 2 untuk matematika diskrit ini. Jadi balik lagi ke kalkulus 1 dan kalkulus 2. Oke, kalau sudah paham, ini tugas bab kedua sudah selesai teorinya. Sekarang tugas di bab kedua. Soal-soal di situ.
Tuliskan dalam tugas yang pertama, tuliskan dalam bentuk deskripsi. A, B, C, D, E, F. Tuliskan dalam bentuk deskripsi. Ingat, ada 3 kategori tulisan. Yang pertama, tulisan dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, tulisan dalam bentuk tabulasi. Yang ketiga, tulisan dalam bentuk notasi. Nah, ini dituliskan dalam bentuk deskripsinya. Tugas nomor pertama di situ. Sekarang nomor yang kedua. Misalkan semesta pembicaraan adalah sistem operasi produksi Microsoft dan himpunan-himpunan lainnya, dinyatakan oleh A sama dengan Win31, Win311, Win95, Win97, B Win97, Win98, Win98 SE, WinME. Yang C WinME, Win2000, Win XP, dan seterusnya. Oke. Carilah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan C. Oke, carilah sampai C ini. Oke. Yang berikutnya, nomor 3. Dari 1.200 mahasiswa TI diketahui sekian menguasai Linux, sekian menguasai Windows, sekian menguasai Unix, sekian menguasai Linux dan Windows, sekian menguasai Linux dan Unix, sekian menguasai Windows dan Unix, sekian orang menguasai ketiganya. Oke, pertanyaan yang A, berapa orang yang tidak menguasai ketiga jenis sistem operasi di atas? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ke B, berapa orang yang hanya menguasai Linux tetapi tidak menguasai Windows dan Unix? Itu nomor 3. Nomor 4. Dari 37 orang programmer yang mengikuti wawancara untuk sebuah pekerjaan diketahui sekian menguasai Pascal, sekian menguasai C++, sekian tidak menguasai keduanya. Yang ditanyakan, berapa orang yang menguasai keduanya? Soal yang berikutnya. Hasil survei mengenai input data dari kelas akuntansi komputer diketahui. Sekian orang suka memakai mouse, sekian orang suka memakai touchscreen, sekian orang suka memakai keyboard, sekian orang suka memakai mouse dan keyboard, sekian orang suka mouse dan touchscreen, sekian orang suka keyboard dan touchscreen, sekian orang suka memakai ketiganya. Pertanyaannya, berapa jumlah mahasiswa yang disurvei? Yang pertanyaan B, berapa jumlah mahasiswa yang hanya suka memakai satu jenis input device? Yang C, berapa jumlah mahasiswa yang suka memakai keyboard? Pertanyaan ke-6. Dalam suatu kelas X, semua ikut belajar penggunaan software
Apple, dan MATLAB. Kalau dihitung yang belajar Apple ada 20 mahasiswa, 25% di antaranya juga belajar MATLAB. Apabila diketahui perbandingan jumlah mahasiswa yang belajar Maple dan MATLAB adalah 5/4, maka pertanyaan yang A, berapa jumlah mahasiswa di kelas X tersebut? Pertanyaan yang B, berapa jumlah mahasiswa yang hanya belajar Maple? Pertanyaan ketujuh, dalam kelas X perbandingan jumlah mahasiswa yang ikut belajar penggunaan software Java, C, dan Pascal adalah 5/4/3. Kalau dihitung yang belajar Java ada 50 mahasiswa, 10% diantaranya juga belajar C dan Pascal sekaligus. 20% diantaranya belajar C dan 20% lagi belajar Pascal. Pascal dan C tetapi tidak belajar Java 10 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah mahasiswa kelas X? Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah mahasiswa yang hanya belajar Pascal tapi tidak belajar Java maupun C? Pertanyaan berikutnya, gambarkan dengan diagram Venn. Pertanyaan berikutnya, misalkan A himpunan mahasiswa tahun pertama, B himpunan mahasiswa tahun kedua, C himpunan mahasiswa jurusan matematika, D himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika, E himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, F himpunan mahasiswa yang nonton pertandingan tinju pada hari Senin malam, G himpunan mahasiswa yang belajar sampai lewat tengah malam pada hari Senin malam. Pertanyaannya, nyatakan pertanyaan berikut dalam notasi teori himpunan. Ingat notasi teori himpunan di situ. Semua mahasiswa tahun kedua jurusan teknik informatika mengambil kuliah matematika diskrit. Untuk yang A, untuk yang D, hanya mereka yang mengambil kuliah matematika diskrit atau yang nonton pertandingan tinju atau yang belajar sampai lewat tengah malam pada hari Senin malam. Yang C, mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit tidak ada yang menonton pertandingan tinju pada hari Senin malam. Yang D, semua mahasiswa tahun kedua yang bukan dari jurusan matematika ataupun jurusan teknik informatika pergi nonton pertandingan tinju. Itu untuk yang nomor 8. Sekarang nomor 9. Di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang mempelajari fisika, 45 orang mempelajari biologi, 15 orang mempelajari matematika dan biologi, 7 orang mempelajari matematika dan fisika, 10 orang mempelajari fisika dan biologi, 30 orang tidak mempelajari satupun di antara ketiga bidang tersebut. Pertanyaannya, hitung banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang tersebut. Yang kedua, hitung banyaknya mahasiswa yang hanya mempelajari satu dari ketiga bidang tersebut. Pertanyaan yang ke-10. Survei 25 mobil baru yang dijual memiliki A, AC, R, radio, W, power windows dengan penyebaran sebagai berikut. 15A, 12R, 11W, 5A dan W, 9A dan R, 4R dan W, 3A dan R dan W. Tentukan jumlahnya mobil yang A
hanya berpower window. B. Hanya ber-AC. C. Hanya berradio. D. Hanya ber-R dan W tetapi tidak ber-A. Yang E hanya ber-A dan R tetapi tidak ber-W. Yang terakhir, tidak memakai ketiga-tiganya. Oke, itu untuk bab kedua. Sekarang untuk tata cara penulisan dan pengumpulan tugasnya. Oke, tunggu sebentar, saya masih mengetik. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Yang pertama, tetap ditulis tangan menggunakan pulpen dengan kertas A4. Yang kedua, pojok kanan diberi nama, kelas, dan NPM. Wah, ini pojok kiri saja. Saya ubah pojok kiri biar lebih enak untuk mengoreksi. Pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM. Hasil tugas difoto dan dijadikan format JPG. Hasil tugas dikirim melalui email sandi@unira.ac.id. Judul email diketik tugas kedua, nama, NPM. Mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Yang terakhir, akhir pengumpulan tugas sampai hari Rabu jam 07.00 pagi untuk kelas A dan hari Jumat jam 12.00 untuk kelas B. Untuk absensi kelas A yang ini, untuk absensi kelas B yang ini. Silakan absen. Saya ulangi. Untuk absensi yang bukan di akhir jam kuliah, maka tidak diabsen. Maka absen sekarang juga baru dinilai. Atau sekarang absennya. Saya bacakan absennya. Absensi kelas A. https://2 from GLE JM E besar Y besar X 4H besar E besar V Z F besar M besar J besar G H besar A besar. Itu untuk kelas A. Absensi kelas B. https://2 from GLE V besar W kecil Z besar YE J besar Z J besar P besar 5 Y B D besar J 7 F 8. Oke, sekian pertemuan ketiga bab 2. Kita ketemu di pertemuan keempat bab 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.